pertanyaan pertama nih Ko Yudi. Ya. Kalau melihat market yang seperti ini, apakah sudah bottoming atau bagaimana nih Ko? Melihat kan juga sentimen makronya kan cenderung begitu-begitu aja ya Ko ya, nggak ada yang menarik. Bagaimana nih pandangan Ko Yudi? So far ya buat IHSG kita sih masih cenderungnya sideways ya, Marcel. Jadi range pergerakan sideways-nya dari 6557 sampai 6735 buat minornya, buat pergerakan lebih besarnya memang masih dari 6557 sampai 6960 sampai 6970. Jadi kalau misalkan aku sambil share gambar ya, gimana nih? Nah, ya, thank you Ko Yudi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat sebenarnya ini pergerakan IHSG kita sebenarnya masih sideways teman-teman. Nah, memang 1-2 minggu terakhir ini lagi ada technical rebound ya. Kalau misalkan kita bisa lihat dan banyak juga nih saham-saham yang lagi rebound lumayan seperti di konstruksi, bank digital dan lain sebagainya ini kebagian rebound di area sini nih gitu ya. Namun memang masih tertahan di area resisten 6735 belum bisa lewat ini sementara ya memang kecenderungannya masih akan sideways di area 6557 di support bawah sini dan resisten atasnya masih di 6735. Selama nggak bisa lewatin 6735 ya kecenderungannya dia akan balik ke supportnya di 6557. Tapi kalau misalkan dia bisa lewatin 6735, nah baru nafasnya agak lumayan nih buat bulan-bulan ini sampai 6900. Tapi ya teman-teman boleh perhatiin support 6557 ini menjadi angka yang sangat penting ya. Kalau misalkan sampai tembus, maka IHSG ini kecenderungannya akan turun cukup lumayan dalam gitu ya. Jadi boleh hati-hati kalau misalkan 6557 ini sampai ditembus. Nah memang kalau misalkan kita lihat juga di 1 bulan terakhir ini asing masih terus net sell ya sampai 1,8 T gitu ya. Cukup banyak ya. Oh sorry, 1 minggu ini 1,8 T gitu ya. Lumayan banyak nih. Jadi barang-barang besar semua ya Ko ya net sell-nya. Betul, di big cap semua nih rata-rata. Nah, kalau IHSG-nya sideways kayak gini, terus sideways-nya range-nya lebar sekali, strateginya gimana nih Ko Yudi? Sebenarnya strategi yang bisa kita gunain ya rata-rata beli saham yang mulai baru belok atau beli saham-saham yang masih kecenderungannya adanya di area support ya dibandingkan beli ketika memang breakout terkecuali memang momentumnya masih kuat di saham-saham tersebut gitu. Nah, buat range target price, nah maka karena IHSG sendiri masih terkonsolidasi, maka target price biasanya nggak bisa terlalu gede. Target-target yang kita harapin tuh nggak bisa terlalu banyak. Mungkin 20-30% tuh udah bagus banget kalau misalkan teman-teman bisa gain dalam satu saham 30% buat market sekarang udah bagus. Tapi kalau misalkan dapat ekstra nih sampai 50-100% kayak kemarin misalkan BBHI ya itu luar biasa lah, tapi kan nggak semua saham seperti BBHI itu pengecualian lah. Tapi saham-saham lain kan relatif ya 20-30% udah gitu ya mulai kembali koreksi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan technical rebound-nya aja, udah dapat profit 20-30% ya kita better amankan sebagian lah gitu. Wah ini menarik ya Ko ya, berarti mainnya nggak bisa terlalu panjang, tapi harus ya sekitar 20-30% lalu diamankan ya Ko ya? Betul, itu lebih wise ya kalau menurut aku di dalam market seperti sekarang, karena IHSG-nya sendiri pun kecenderungan masih sideways, belum konfirmasi untuk kembali bullish. Jadi kita jangan terlalu berharap terlalu banyak, wah ini target price-nya bisa ratusan persen bisa trend following. Untuk sementara jangan dulu gitu. Wah ini terima kasih nih Ko dikasih strategi begini. Karena kalau misalnya 20-30% ini ditambah kalau transaksi fee-nya murah, wah ini akan lebih optimal nih Ko ya, cuannya ya Ko ya. Betul, so pastiin buat join tuh dapat fee 0,09% tuh nggak gampang ya, susah kalau menurut aku tuh. Itu hebat banget sih bisa kasih fee promo 0,09 gitu. Aku aja dulu sampai 6 bulan loh kok. Betul, sampai 6 bulan lagi. So pastiin buat join. Ya, terima kasih Ko Yudi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ko ya. Boleh. Kalau indeksnya sideways, terus tadi range-nya sekitar segitu, kira-kira peluangnya itu di sektor apa nih Ko Yudi? Oke. Kalau misalkan kita lihat ya, sebentar aku kasih ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ya secara sektoral gitu ya, memang yang masih
mendominasi pergerakan yang naiknya cukup lumayan ya, dari transportasi, properti, cyclical, finance ya, lalu infrastructure, dan yang lagi hype ini belakangan kan teknologi. Memang sektor-sektor ini yang di atas kita lihat secara momentum memang cukup baik ya. Jadi ya kita boleh perhatiin saham-saham di dalam sektoral tersebut. Misalkan di transportasi gitu ya, kita bisa lihat yang naiknya udah lumayan banyak kan seperti ASA gitu ya, lalu Bird gitu, itu naiknya udah cukup lumayan banyak karena memang momentum juga bagus. Namun di kolom di improving nih kita bisa perhatiin seperti TRGA, tapi memang ini masih konsolidasi di bawah nih, belum naik gimana, tapi ya mungkin boleh diperhatikan. Lalu properti juga ini sangat menarik, belakangan juga udah naik cukup lumayan ya, seperti Sumarekon udah naik dari 520 sampai 700, CTRA dan lain sebagainya. Itu udah naiknya cukup lumayan juga. Lalu di cyclical gitu ya, ini ada yang cukup menarik juga seperti SCMA, harga juga masih di bawah, secara momentum ini masih kuat gitu ya. Boleh diperhatikan juga. Lalu di infrastructure, kita kemarin di channel udah sempat mention juga ya, seperti PTPP, ADI, Wika, ini sangat bagus banget secara pergerakan dari rotasi sektoral juga cukup bagus sekali. Namun mungkin di yang lebih kecil boleh diperhatiin seperti WG atau Weton. Lalu di teknologinya sendiri yang cukup menarik seperti MTech, Buka, dan WIRG. Mungkin itu yang bisa teman-teman perhatiin ya, gitu secara sektoral. Sebelum masuk ke saham-sahamnya nih kok, kalau ini sedikit agak keluar sedikit ya kok ya. Boleh. Tadi kan kita tidak ada membahas di energi sama sekali ya kok ya, sektoral energi begitu ya kok. Iya. Nah, ini tadi kalau kita melihat harga komoditasnya, CPO ini kan naiknya cukup lumayan. Kalau menurut Ko Yudi ini apakah terus akan naik atau gimana nih kok? Kalau melihat dari harga CPO-nya ini kok? Sementara sih, sebentar ya, aku sambil buka Groupam ya. Sebenarnya biasanya sih kalau CPO ya, banyaknya jalan tuh di bulan-bulan dekat-dekat Imlek sebenarnya. Cuman kadang kita perhatiin, nggak tahu ya, kalau aku sih ngeliatin CPO ini, meskipun harga komoditasnya ini naik ya, tapi problemnya tuh memang saham-sahamnya tuh rata-rata lagging semua nih, nggak kebagian nggak kebagian upside sama sekali gitu. Jadi kalau aku ya mungkin boleh diperhatiin aja saham-saham CPO gitu ya, tapi ya memang pergerakannya nggak kuat ngekor kayak misalkan apa ya, batu bara harganya naik gila-gilaan, saham-sahamnya langsung ngikut merespon gitu ya. Tapi kalau CPO kayak hari ini udah naik 7%, di harga 3.785, tapi ya sahamnya nggak gerak yang signifikan gimana ya, seperti kayak misalnya DSNG aja hari ini cuma 0,9 gitu ya. Lalu TAPG hari ini naik 0,88, lalu AALI gitu kita bisa lihat hari ini di penutupan plus 0,3%. Lalu LSIP juga hari ini tutupannya kuning nih, nggak kemana-mana. Jadi memang meskipun harga crude palm oilnya naik 7%, tapi ya harga emiten tersebut belum kemana-mana. Namun boleh diperhatikan kenapa? Karena rata-rata emiten CPO ini semua rata-rata harganya masih di bawah juga gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat ada inflow uang masuk yang cukup lumayan, kita boleh ikutan masuk sih sebenarnya. Kalau buat sekarang memang kita belum melihat adanya inflow yang cukup masif, jadi ya kita tunggu dulu aja gitu. Oke, terima kasih Ko Yudi. Tadi sedikit menyimpang sedikit daripada RRG-nya Ko Yudi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas sektoral dan beberapa stock pick-nya Ko Yudi secara sektor, Ya. Kalau stock pick yang dari Ko Yudi sendiri, kira-kira yang ada angka support resistance-nya ini apa nih Ko? Kalau boleh di-share nih Ko. Oke, boleh. Bentar. Nah, mungkin yang tadi aku udah sempat mention juga ya, dari sektoral yang mungkin masih cukup menarik ya, karena ini emitennya MTech
gitu ya. Tapi sekali lagi disclaimer teman-teman, nanti teman-teman boleh silakan sesuaikan dengan analisa pribadinya teman-teman, karena ini bukan ajakan atau jual beli saham ya. Nah, untuk MTEK sendiri sebenarnya kalau kita lihat memang udah turunnya cukup lumayan ya. Dan kemarin-kemarin udah mulai naik harganya dari 600-an di penutupan hari ini di harga 750, di mana harga 750 ini udah bisa melewati area dari resisten harga 735. Nah, selama MTEK ini masih bisa berada harganya di atas 735, maka MTEK ini masih berpeluang untuk kembali naik ke area target selanjutnya di range harga 825 bahkan 900, Marcel. Lalu selanjutnya ada Bukalapak. Bukalapak ini kalau kita perhatiin secara pergerakannya cukup menarik ya, karena dia udah melewati batas dari trendline-nya, sudah melewati itu, maka untuk sementara waktu dia akan memulai fase uptrend ya, karena secara struktural minornya juga dia udah higher low. Jadi selama Bukalapak ini masih berada di atas harga 216, untuk sementara waktu ini masih berpeluang untuk kembali menguat menuju area target 236 bahkan 250 ya, selama catatannya dia masih bisa bertahan di atas angka 216. Lalu selanjutnya ada SCMA. SCMA ini juga cukup menarik, di mana hari ini baru melewati resisten trendline ya. Nah, selama SCMA ini masih bisa bertahan di atas angka 160, maka SCMA ini berpeluang untuk kembali naik menuju target selanjutnya. Resisten selanjutnya itu ada di angka 177 untuk target satunya, dan target duanya ada di angka 194. Lalu selanjutnya ada WIRG. WIRG ini cukup menarik di mana memang ini belum breakout, tapi kalau kita perhatikan secara struktural kecilnya, ini sudah membuat higher high dan higher low gitu ya. Dan dia hari ini penutupannya di angka 114, masih bisa bertahan di atas level resisten sebelumnya di angka 113. Nah, selama WIRG ini masih bisa bertahan di atas 113, maka WIRG ini akan kembali berpeluang untuk menguat menuju area 129 bahkan 144. Jadi area 113 ini menjadi key point yang cukup penting. Selama bisa bertahan di atas ini, arahnya masih ke atas gitu ya. Tapi kalau udah turun di bawah itu, dia akan kembali turun ke support sebelumnya. Lalu selanjutnya di finance yang masih di bawah ini sebenarnya grup Panin. Grup Panin ini cukup menarik karena pergerakan belakangan ini cukup lumayan ya. Nah, kita boleh perhatiin untuk Panin Life gitu ya. Harga penutupan hari ini ada di angka 292 gitu ya. Dia sudah melewati dari downtrend line-nya juga. Kemarin sudah retest dengan candle merah, dan hari ini sudah mulai ada penguatan kembali dengan candle hijau. Nah, kalau misalkan Panin Life ini bisa naik di atas 298, maka dia mempunyai target penguatan hingga ke area 342. Catatannya, Panin Life ini tidak boleh kembali turun di bawah angka 280. Lalu selanjutnya ada PTPP. PTPP ini juga cukup menarik, di mana hari ini kembali menguat ya, melewati area resisten 620 nih. Nah, untuk pergerakan minggu ini bisa diperhatiin, selama dia masih bisa bertahan di atas area 620, PTPP ini berpeluang kembali menguat menuju target 660 bahkan 735 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dasarnya 520 sampai 735 ini upside-nya kurang lebih 40% kalau misalkan sampai ke 735 gitu ya. Tapi kalau dari dasar sekarang aja 520 sampai 620 ini 20% nih mulai naik kenaikannya. Jadi memang kalau kita perhatiin dengan potensi market sekarang, range 20 sampai 40% itu udah cukup lumayan banget sebenarnya. Lalu selanjutnya ada Wika. Wika ini juga cukup pergerakannya cukup kuat ya di belakangan ini. Momentumnya sangat baik. Kalau kita tadi lihat di sektoralnya pun cukup baik. Nah, di mana hari ini dia udah bisa melewati area resisten sebelumnya di area 540 gitu ya. Untuk sementara waktu, target kenaikan Wika ini akan kembali menguat menuju area 610 untuk target pertamanya, lalu target keduanya ada di area 680. Catatannya harus berada di atas 540. Lalu selanjutnya, ini tertinggal tadi, PNBN. PNBN ini sudah melewati downtrend line juga, lalu dia sedang retest di dalam dia punya channel. Selama PNBN ini masih bisa bertahan di atas 1100 ya, hari ini tutupan di 1110, selama dia masih bisa bertahan di atas 1100, di dalam dia punya channel uptrendnya, maka dia akan kembali berpeluang untuk menguat menuju target 1210 bahkan 1280. Lalu terakhir
ini nggak ada di sektoral yang RRG, cuman boleh diperhatiin ini same gitu ya, sektornya memang agak nyeleneh beda sendiri sama yang lain. Tapi kalau kita perhatiin secara tren, yang pertama ini garis biru yang kuat ini dia adalah MA200 teman-teman gitu ya, dan polanya dia sudah break dari double bottom, lalu dia naik cukup lumayan, dan sekarang dia lagi merah. Kemungkinan besar dia akan kembali pullback gitu ya, untuk menyempurnakan chart pattern double bottomnya menuju area 328. Maka area 328 hingga 334, 340 ini bisa menjadi area entry untuk kembali terjadinya penguatan hingga area target sesuai dengan chart pattern-nya, yaitu 414. Dengan catatan dia nggak boleh turun daripada neckline-nya ini di atas, di bawah 328. Kurang lebih seperti itu, Marcel. Wah, thank you banget Ko Yudi. Ini saham-sahamnya dari berbagai sektor. Jadi ini Sobat Kevi bisa punya pilihan yang banyak ya, Sobat Kevi semuanya. Kalau mau ada stock pick yang secara intraday market, tiba-tiba Ko Yudi nanti, oh ini menarik nih, Sobat Kevi bisa join grup Telegramnya Ko Yudi. Iya dong. Di link yang ada di bio Instagramnya Ko Yudi, dan jika Sobat Kevi buka akun sekarang, dapat fee 0,09 selama 6 bulan. Nah, sebelum ke pertanyaan Sobat Kevi, saya ingin menginformasikan sedikit mengenai kelas teknikalnya Ko Yudi nih. Ko Yudi sedang mengadakan kelas teknikal 1.0, ini via Zoom ya Ko Yudi? Betul, via Dan, Zoom. nah ini lebih jelas. Early bird-nya sampai 23 Juni 2023. Betul. Nah, benefitnya Sobat Kevi bisa lihat di screen, itu ada PDF materi, video rekaman, lalu ada grup alumni kelasnya, dan ada jadwal kelasnya juga. Itu Sobat Kevi bisa lihat di Instagramnya Ko Yudi ya, Ko ya, di Instagram feeds-nya Ko Yudi, dan bisa daftar juga. Oke, kita langsung masuk aja kali ya, Ko ya, ke pertanyaan yang pertama nih, Ko Yudi. Ini sudah ada yang masuk tentang PTBA nih, Ko. Gimana nih, Ko? Apakah bisa dibeli nih menjelang dividen? Kalau misalkan teman-teman cuma kejar dividen, sebaiknya jangan sih, karena banyaknya nanti kena dividen trap kayak yang lain-lain, emiten batubara yang lain. Tapi kalau misalkan kita memang lihat ya, maksudnya secara nominal ya, itu PTBA tuh dapat dividennya gede banget. Biasa 700-an, sekarang dapat 1097 ya, seingat aku gitu. Itu emang gede banget PTBA. Dan kemarin waktu lagi ada pengumuman dikasih dividen 1097, itu harganya naik kurang lebih 10%. Nah, kalau teman-teman yang baru mau beli dan kejar PTBA, menurut aku kurang bijak, karena kita harus tahu bahwa maksudnya performa PTBA ini kan sangat bagus ditopang dengan kemarin harga batu bara yang luar biasa bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat harga batu bara yang sekarang udah turun gini, maka earning tahun ini sama earning tahun depan pasti drop. Dan kalau kita kejar-kejaran di harga sekarang 3.800, ya menurut aku kurang bijak. Tapi buat teman-teman yang masih punya harganya, apalagi harga bawah, ya teman-teman boleh panen dividen dari PTBA, karena itu gede banget dividennya. Thank you Ko Yudi atas insight-nya di saham PTBA. Nah, ini kita masuk aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko ya. Di NCKL nih, Ko. NCKL ini apa nih? NCKL hourly ada pattern cup and handle, tapi daily RSI-nya dead cross. Bentar ya, aku nggak pakai RSI. Ntar aku cek dulu RSI-nya. NCKL ya. Sebentar ya. RSI. Tapi daily RSI-nya dead cross. NCKL. Kayaknya belum ada dead cross ya kalau di daily-nya sih, cuman kalau kita turun ke 1 hour coba ya, cup and handle, aku pun nggak ada lihat pattern cup and handle sih sebenarnya, coba ya. Nah ini kan NCKL ini chartnya 1 hour nih. Ini pertanyaan dari siapa ya? Mose Saiga. Ya. NCKL ini hari ini harganya berapa sih? 995 ya. Kita lihat, ntar aku matiin dulu MACD-nya yang di bawah. Nah, yang di bawah ini RSI ya. Kalau misalkan tadi kita masuk ke daily gitu ya,
daily ini sebenarnya masih naik nih. RSI ini sebenarnya berkaitan sama momentum. Jadi kalau dibilang dead cross ya ini sebenarnya belum ada dead cross-nya gitu ya. Terus kalau kita tadi turun ke apa namanya ke 1 hour, pertanyaannya di pola yang mana cup and handle? Apakah polanya di sini gitu cup and handle-nya? Aku butuh ini apa namanya butuh info lebih detail sih dari pertanyaannya cup and handle-nya dari kapan ke kapan nih. Kalau di sini cup and handle ini oke. Karena ini memang benar. Karena cup and handle ini adalah pola continuation. Jadi kalau misalkan depannya ini adalah uptrend gitu ya, depannya ini uptrend, ini cup and handle, maka memang NCKL ini sesuai dengan chart pattern-nya, nanti dia akan naik satu kali tinggi dari ini, berarti menuju area kurang lebih targetnya di area 1115, dan posisi sekarang ini NCKL ini lagi pullback ke area neckline. Jadi selama NCKL ini masih bisa bertahan ya di atas area 990-an, ya so far masih berpeluang untuk kembali naik sih. Sebenarnya kalau kita lihat dari chart 1 jamnya, kurang lebih seperti itu ya. Thank you Ko Yudi. Ini tadi betul cup and handle-nya dari situ katanya. Oke. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya di stock pick yang tadi sudah di-share Ko Yudi yang ada support resistance-nya. Ya. Jika Sobat KB ketinggalan, nanti mungkin bisa ikut menonton rekamannya di Instagram setelah live ini berakhir, atau nanti bisa juga di YouTube-nya KB Valburi Sekuritas Semarang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saham Esta kok. Saham Esta. Bentar ya. Esta. Oke. Kenapa dengan saham Esta? Tadi pertanyaannya apa ya dengan Esta? Hanya mungkin minta view aja ya kok ya ini. Oke. Sepertinya. View aja ya. Oke, sebentar ya. Oke, buat Esta sendiri ini dia udah naik dari dasarnya kan dari harga 80-an ya. Sekarang penutupan hari ini ada di 127. Nah, untuk support dan resisten terdekat ini supportnya ada di area 124 ya buat Esta. Lalu untuk resistennya sendiri ini ada di area 136 gitu. Jadi untuk sementara polanya begini gitu ya. Nah, jadi untuk Esta sendiri ini 136 tadi, ini di atas ini 136, lalu di bawah sini 124 gitu ya. Untuk sementara dia memang sedang bergerak dalam fase consolidation gitu ya. Nah, kalau misalkan dia masih terus bertahan di atas 124 ya kemungkinan besar ini akan menjadi rally gitu ya, rally base rally gitu ya. Dia akan kembali menguat. Tapi boleh hati-hati kalau ternyata dia kembali turun di bawah 124, ini membentuk double top pattern, maka dia akan kembali turun. Jadi key point-nya 124 ini menjadi level penting nih buat Esta. Jangan sampai tutup dan turun di bawah 124 gitu. Terima kasih Ko Yudi atas jawabannya di saham Esta. Bagi Sobat KB yang ada pertanyaan, silakan ditulis juga di kolom komentar atau di kolom Q&A. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi ada yang masuk di Tekim dan INKP nih kok, sektor pulp, sektor kertas nih. Gimana nih kok view-nya kok Yudi? Tekim sama INKP ini kan sebenarnya lagi ini ya, apa namanya, lagi reversal dari dia punya bottom gitu ya. Sementara memang masih menarik, namun yang boleh diperhatikan adalah teman-teman punya harganya di harga berapa gitu. Nah, kalau misalkan harganya itu di 6.300 misalnya kayak Tekim ya agak mengkhawatirkan. Tapi kalau misalkan teman-teman punyanya adalah ketika harganya ini misalkan break ya di harga 6.100 ya ini cukup menarik karena dia akan kembali naik ke area target kurang lebih di area 6.575. Sebentar ya aku gambar dulu, ntar aku share gambarnya. 6575. Thank you Ko Yudi. Yang ininya 6075 kurang lebih. Nah, gitu ya. Nah, misalkan teman-teman lihat di sini ini adalah gambar dari Tekim gitu ya.
Nah kalau kita lihat gedenya ini kan dia lagi ada downtrend line ya buat Tekim nih. Nah Tekim di sini 3 hari ini lagi coba break daripada downtrend line-nya nih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru belinya di sini memang teman-teman boleh perhatiin apakah dia eh, bisa melewati area trendline nggak. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman yang punyanya waktu dia break dari consolidation sebelumnya, beli jadi 6075 ya, teman-teman udah floating profit agak lega gitu ya, karena masih punya spare profit dengan target 6575 sesuai area consolidation bawahnya untuk menjadi target. Nah, tapi kalau misalkan ternyata nggak bisa break, ada kemungkinan untuk Tekim ini akan kembali retrace dulu ke bawah gitu ya. Ya, kuncinya dia nggak boleh turun di bawah 6075 tuh. Kalau dia turun di bawah ini dia akan kembali turun. Tapi kalau misalkan dia tahan di atas 6075, dia possibility-nya akan naik lagi ke 6575 gitu. Jadi key point-nya nggak boleh turun di bawah 6075 nih buat Tekim gitu ya. Lalu buat INKP-nya, untuk INKP ini chartnya lebih bagus kalau menurut aku dibandingkan Tekimnya, karena hari ini dia udah confirm dan break daripada dia punya pola double bottom ya. Maka targetnya ini, bentar aku gambarin dulu. Targetnya ini kurang lebih ada di 9150 nih. Masih lumayan offsetnya. Note-nya, supportnya ini ada di 7975 ya. Sebentar. 7975. Nah, jadi memang dua paket ini ya, Tekim NKP biasanya memang bergeraknya berbarengan nih. Kalau yang satunya naik lumayan biasanya ya saling kayak magnet, saling kejar-kejaran. Tapi kalau buat aku chartnya sementara yang lebih menarik adalah chartnya INKP. Ya, kalau misalnya kita lihatin polanya, ini polanya ini double bottom pattern, teman-teman. Double bottom gitu ya. Dan dia udah break daripada neckline-nya di area 7975, maka selama INKP ini bisa bertahan di area ini, di atas area 7975, 8000 lah ya, targetnya ini ke 9150, kurang lebih potensi upside-nya mungkin berapa persen tuh? 10% lebih ya. Nah, 15% untuk potensi upside. Dengan kalau misalkan baru mau masuk sekarang, ya resiko ke bawahnya kurang lebih 3%-an dengan potensi upside 12%, risk 3%. Ini masih sangat menarik untuk INKP. Berarti ini memang secara risk reward INKP ini lebih menarik ya kok ya daripada Tekim. Karena sudah break ya kok. Ya. Kalau Tekim masih belum, masih di persimpangan. Kalau aku lebih suka yang seperti ini, lebih confirm arahnya. Itu lebih tenang kita. Gitu. Oke, terima kasih Ko Yudi. Ini tadi ada yang masuk beberapa pertanyaan dari beberapa orang yang berbeda soal Arto kok. Arto ya. Kenapa tuh Arto? Bank digital yang lain kan pada manggung nih kok. Arto udah naik lumayan banyak. Itu di grup Valburi udah call dari berapa? Di 2000 sekian tuh. Targetnya kan udah pada nyampe yang awal 23, 24, 25, 26 udah pada kena semua tuh sebenarnya. Nah, cuma sekarang kan udah naik, udah di atas itu, udah 3000 sekian Arto. 3000 berapa nih? Hari ini 2980 gitu. Kita nah hari ini udah mulai belok lagi. Bentar ya. Makanya kalau Sobat KB nggak mau ketinggalan, HK di pucuk-pucuk, mau pas lagi bottom, mau belok naik, Sobat KB bisa ikut arahannya Ko Yudi di grup telegramnya Ko Yudi. Jadi bisa dapat chart dari Ko Yudi. Arto itu masih di bawah ya Ko ya? Dan targetnya sudah kena semua ya Ko Yudi? Udah. Sisanya tinggal floating profit aja, pasang trailing stop. Oke. Nah, buat Arto, kita tuh waktu itu masuk di area sini nih, teman-teman ya. Jadi masuknya di area sini, buat yang di KB Valburi gitu ya, targetnya sampai 24, 25, 26 ini udah pada hit sebenarnya gitu ya. Lalu turun, dulu di sini dia memang break.
Nah, buat posisi sekarang gitu ya, dia turun, dia tes, dia punya area support yang sebelumnya ada di sini gitu ya. Nah, selama Arto ini masih bisa bertahan di angka di atas 2890 ya, selama masih bisa bertahan di atas ini, peluangnya dia masih bisa kembali menguat, minimal ya balik ke high sebelumnya itu ada di 3320, maksimal sementara bisa menuju target 3770, tapi pastiin dia nggak tutup di bawah tadi 2890. Kalau dia tutup di bawah ini ya dia akan kembali turun untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru beli boleh berhati-hati, tapi kalau yang udah punya modal dari bawah tinggal dijaga aja. Selama dia nggak lower low masih boleh hold gitu ya. Thank you, Ko Yudi. Wah, ini ada pertanyaan lagi mengenai view-nya BRPT, kok. BRPT, oke. BRPT ini sebenarnya apa yang namanya ya? Majornya sideways banget gitu ya. Jadi dari 2019 dia udah bikin high tertinggi gitu ya. Jadi dari 2019 ini kan dia udah bikin high tertinggi gitu ya. Sampai sekarang ini sebenarnya dia majornya masih consolidation dan makin lama makin sempit nih range pergerakan harganya gitu. Jadi kalau kita lihat di pergerakan harga yang terakhir gitu ya, sebentar, nah gitu ya, untuk pergerakan harganya sebenarnya selama dia masih bisa berada di atas 750 nih masih good dengan target ke arah area 840 nih. Jadi selama dia masih bisa di atas 750 ya kemungkinan besar dia akan kembali ke atas nih menuju area resisten 840. Tapi kalau misalnya dia kembali turun di bawah 750 dia akan lower low ke bawah nih, hati-hati gitu ya. Tapi kalau buat BRPT sebenarnya harga-harga dekat-dekat 700 ini sebenarnya cukup murah karena pergerakannya dari yang sebelumnya kita bisa lihat ya. Di sini 700 sampai 1000. Ini upside-nya 50% nih. Jadi kalau misalkan di sini kita belinya di daerah 700-an, kalau posisi sekarang selama dia bisa di atas 750 tadi potensi upside 840 break ini ya dia bisa balik lagi ke area 990 sampai area 1000 gitu. Secara risk reward kalau gede ya memang ini masih sangat menarik ya, tapi kalau kecil boleh dijaga resikonya tetap gitu. Thank you, Ko Yudi. Ini tadi ada beberapa pertanyaan soal teknikal. Ini mungkin bisa dijawab nanti kalau ikut kelasnya Ko Yudi ya, Ko ya. Kelas Ya. technical 1.0-nya ini ya, Ko. Early bird-nya sampai besok Jumat, ya, Ko ya. Karena sebenarnya teknikalnya banyak banget ya alirannya gitu. Nah kalau misalkan teman-teman bisa mengertinya dengan simple gitu caranya, sebenarnya teknikal ini juga sederhana, nggak yang complicated gimana, nanti akan dibahas sih, dijelas gimana caranya bikin analisa dengan sederhana gitu. Wah, thank you, Ko Yudi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko ya. Ini ada Pegas, Ko. Pegas, oke. Pegas ini kan kemarin udah bagi dividen ya, kurang lebih 8% sih kata aku kalau nggak salah ya. 8%, terus dia langsung memang opennya gap down gitu ya, open gap down. Jadi kalau buat pola sebenarnya bentar, mana nih ininya. Nah, gitu ya. Jadi kemarin nih Pegas ini kan gap down di sini ya. Gap down, lalu pergerakan harganya dia ada di bawah support yang terendah sebelumnya di area kurang lebih 13.25 gitu ya. Kalau kita lihat pergerakannya memang ini lagi drop, bikin base, lagi drop lagi ke bawah. Maka target penurunannya ini kurang lebih ada di area berapa nih? 1190 sampai 1200 untuk sementara waktu ya. Selama Pegas ini nggak bisa naik di atas berapa 1325, maka arahnya adalah menuju area 1200 gitu ya.
Nah ini juga karena ada dividen gitu. Yang dividen kemarin-kemarin juga biasanya semua rata-rata udah pada turun sih. Jadi kalau misalnya teman-teman baru kejar karena beli karena pengen dapetin dividen, biasanya penurunannya lebih besar daripada dividennya. Nah itu biasanya disebut sebagai dividen trap sih teman-teman. Jadi hati-hati kalau misalkan beli, oh iya dividennya gede, tapi teman-teman bukan mau invest gitu ya, cuman karena pengen trading dapetin dividen, biasanya teman-teman ujung-ujungnya tekor. Kecuali teman-teman memang nggak liatin harganya, teman-teman emang cuma pengen dapetin dividennya aja nggak di tradingin, ya itu beda cerita. Tapi kalau teman-teman trading karena pengen dapetin dividennya, biasanya tekor gitu. Jadi hati-hati, apalagi dengan kondisi ARB udah nggak 7% gitu. Kalau misalkan dia apa dividennya 15%, ya teman-teman beli terus jual di ARB pertama keluar, ya teman-teman cuan. Tapi kalau enggak, ya teman-teman bisa 3 kali ARB, ya lossnya lebih gede daripada dividennya gitu. Apalagi sekarang ARB-nya udah 15% gitu ya. Thank you Ko Yudi. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi ada beberapa yang bertanya soal BRIS kok. BRIS. BRIS ini sebenarnya dulu ya di 2020 kan udah naik sangat signifikan ya. Dari 100 sampai harga 3.800 sekian. Nah, di pergerakan belakangan ini memang secara pola, kalau misalkan kita lihat secara tren, ini udah ada penguatan kurang lebih 70%-an ya, dari low-nya dari 1.100 sampai kemarin high tertingginya 1.800. Dan kalau misalkan kita lihat pola gitu ya, sebenarnya pola ini paling bagus tuh waktu dia break, kalau misalnya teman-teman baru mau beli ya, itu paling bagus ketika dia break dari consolidation yang ada di sini, dan ini udah melewati MA200. Nah, ini bagus untuk beli gitu. Tapi kalau misalkan sekarang baru mau beli gitu ya, sekarang baru mau beli nih, ada baiknya teman-teman tunggu turun ke area 1.550 nih, dari sini sampai 1.500. Nah, supaya kenapa? Supaya risk rewardnya ini jadi menarik. Kalau misalkan dia naik lagi ke atas jadi menarik. Kalau posisinya sekarang di tengah-tengah sini, risk rewardnya sebenarnya kurang menarik gitu. Tapi kalau misalkan udah punya, teman-teman jaga aja supaya jangan sampai tembus di bawah 1.540. Kalau misalkan dia tembus di bawah 1.540, sementara waktu dia akan kembali consolidation ke bawah nih gitu ya. Jadi boleh hati-hati. Jadi untuk pergerakan sekarang memang BRIS ini masih consolidation di 1.540 sampai 1.800 gitu. Jadi kalau mau memanfaatkan beli, tunggu dekat-dekat 1.540, 1.600 ke bawah lah, itu lebih safe gitu. Risknya rendah, rewardnya masih oke. Tapi kalau misalkan dipaksain, apalagi belinya dekat-dekat 1.800, ya sekarang udah floatingnya mungkin dekat-dekat 10%, agak lumayan. Jadi memang ketika kita beli, kita harus perhatiin sih area entry yang ideal di mana. Lebih baik nggak beli dibandingin paksain beli tapi floating loss gitu, buat apa. Makanya penting juga kita bikin yang namanya trading plan gitu. Wah, ini thank you banget nih Ko Yudi. Diberi beberapa saham. Nah, ini masuk ke satu grup tertentu ini Ko ya. Tadi kan salah satu emitennya dari grup Bakri IPO ya Ko ya. Nah, ini kalau iya yang VKTR. Kalau yang emiten-emiten grup ini kira-kira ada yang menarik enggak nih Ko untuk diperhatikan? Tadi ada beberapa pertanyaan soal Bremes nih Ko mungkin. BRMS aku suka. Kalau BRMS itu kita udah masuk dari harga berapa ya kemarin yang terakhir ya. BRMS bentar ya. Awal itu kita dari 122 kemarin swing sebelumnya. BRMS. Buat aku sih ini emiten yang sebenarnya cukup menarik ya, cuman memang ya ada bakrinya gitu. Tapi secara pola pergerakan gitu ya, secara pola pergerakan sebenarnya kemarin 122 tuh di area sini nih teman-teman nih. Jadi kemarin 122 udah naik cukup lumayan ya. Sekarang memang lagi turun lagi dengan penutupan hari ini 131. Tapi ya selama
dia masih bisa bertahan di atas 127-an ya. Ini BRMS ini berpeluang untuk sideways gitu ya di range harga ini. Jadi kalau buat yang belum punya ya harga-harga segini 12 ya 30 ke bawah lah, ini menarik untuk apa namanya ngambil pola sideways-nya. Tapi kalau misalkan apa namanya udah punya ya dijaga aja, jangan sampai turun di bawah 127 gitu. Tapi so far menurut aku ya kalau buat company gitu ya memang kalau secara per mahal kali ya 100 kali lebih. Tapi kalau kita lihatin prospeknya gitu ya buat emiten ini dengan dia tambah dia punya capacity pabrik di tahun ini harusnya earningnya sih akan membaik sih BRMS tahun ini. Gitu. Jadi mungkin akan membaik di Q3 Q4 sampai ke tahun depan harusnya ada perbaikan earning ya. Jadi boleh diperhatiin kalau misalkan mau beli yang pasti beli ya nawar lah harga-harga murah gitu, jualnya harga-harga mahal gitu. Karena tadi sekali lagi IHSG-nya lagi sideways nih. Jadi kita biasanya manfaatin beli lagi murah, jual lagi mahal. Beda sama bullish. Kalau lagi bullish ya kita harus berani HK ke atas supaya kita dapat barang. Kalau nggak dapat barang. Tapi kalau market sekarang kita HK-an ke atas, yang ada kita nyangkut di pucuk, nanti jadi tim pucuk, nyangkut semua barangnya. Gitu. Iya, kok. Thank you banget. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, kok ya. Ini Boleh. sektor infra itu misalnya sektor telco. Mohon maaf. Misalnya MTEL ini bagaimana, kok? MTEL coba ya. MTEL ini harganya udah di bawah harga IPO ya. Coba. Iya. Harga IPO MTEL kan 800. Ya, IPO-nya 800. 800 ya. Ya. Harga sekarang ini 685. Nah, memang kalau kita lihat polanya sekarang ini dia lagi sideways-nya di range harga 640 sampai 800 nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu saham-saham polanya kayak gini ya, ada bagusnya nih teman-teman beli di range pergerakan harga yang bawah gitu. Ini menarik kalau misalkan teman-teman beli atau misalkan ketika kemarin dia breakout di sini, ini masih oke lah. Targetnya di mana ya? Resisten 1, resisten 2, resisten 3 gitu. Itu menarik. Karena memang kalau kita lihat pergerakannya masih cenderungnya sideways gitu dan MA 200 ya harga masih di bawah MA 200. Jadi masih memang lemah gitu ya, masih bearish gitu. Tapi ya secara pola sideways. Tapi kalau kita lihat indikator dia menjadi bearish karena di bawah MA 200. Jadi sarannya apa? Sarannya kita manfaatkan sekali lagi dengan kondisi market seperti sekarang, belilah dekat-dekat area support atau ya teman-teman boleh nggak beli breakout? Ya breakout kalau dari falling wedge yang gitu-gitu oke, tapi kalau breakoutnya di atas apa breakoutnya dari rising wedge, aduh itu hati-hati gitu. Jangan-jangan kita beli tim pucuk nanti. Gitu.